Hai semuanya, apa kabar kalian teman-teman? Ketemu lagi di channel YouTube Vanessa MJ Project ya. Teman-teman, di video kali ini seperti judul yang kalian baca, aku mau berbagi resep, trik cara memasak kue sus yang isinya vanilla tanpa mixer dan tanpa oven juga, anti kempes dan rasanya enak dan lezat. Jadi ini cara masaknya simple, gampang, apalagi bahannya murah dan kita hanya menggunakan panggangan dari wajan ya. Nah, jadi ini ide jualan untuk ibu-ibu yang sedang ini ya mencari penghasilan tambahan, boleh sekali, dan juga dihidangkan di keluarga, buat anak kita, buat orang tua kita, buat suami. Pokoknya ini kue yang enak, lezat, dan cara masaknya gampang. Siapa aja boleh masak. Nah, teman-teman, jangan lupa supaya kalian tahu cara masaknya dan tidak gagal, jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan di skip, dan lihat bahan-bahannya di deskripsi ya. Oke teman-teman, jangan lupa like videonya, di komen, dan di share ke sosmed yang kalian punya, serta yang baru mampir jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya juga ya supaya tidak ketinggalan video berikutnya lagi dari kami. Selamat menonton teman-teman, terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman, di sini kita membutuhkan 4 butir telur. Kemudian kita pakai 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang ya. Di sini aku pakai segitiga biru. Nah, 1 sendoknya seperti ini contohnya ya. Oke, kemudian kita juga membutuhkan 100 gram margarin. Di sini aku pakai setengah bungkus Valmina ya, margarinnya. Kemudian ini 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita membutuhkan 250 ml air putih. Nah, ini bahan-bahannya untuk kulit susnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau bikin pertama kulit susnya dulu. Cara masaknya kita masukkan ke panci ini air putihnya tadi, kemudian kita masukkan gula pasir, kemudian kita masukkan margarinnya ya. Nah, 3 bahan ini sudah dipanci semuanya. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita gunakan api sedang teman-teman ya, dan sambil diaduk-aduk sampai nanti bahan ini tercampur dan mendidih ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita sudah boleh matikan api kompornya teman-teman. Dan masih selagi panas ini adonannya, kita mau tambahkan di sini tepung terigunya ya. Kita masukin sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya, supaya bahannya kalis. Jadi jangan sampai ada gumpalan-gumpalannya ya. Ini aduknya cepet-cepet ya, selagi adonan tadi panas. Nah, ini dia seperti aku buat ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah aku angkat ya dari kompor. Kira-kira seperti inilah ya kekalisannya bahannya setelah kita campurkan dengan tepung terigunya ya teman-teman. Nah, ini bahannya sudah sangat lembut dan semua sudah menyatu seperti ini ya kan. Kemudian ini teman-teman telurnya tadi sebelum kita campurkan ke dalam adonan, kita kocok lepas dulu ya di wadah dan seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ke adonan sedikit demi sedikit. Ini dia teman-teman, udah kalis sih adonannya. Sekarang kita mau tambahkan telur tadi ya, sedikit demi sedikit. Nah, sambil diaduk-aduk sampai tercampur semuanya bahannya dan bahannya jadi lebih lembut dan lebih kalis ya teman-teman.
Ini kita tuangkan lagi sisa telurnya dan habiskan semuanya. Nah, langsung kita campur-campur ya menjadi satu dan lebih kalis. Nah, ini nanti siap untuk kita panggang ya bahannya teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya setelah kita campurkan dengan 4 butir telur ya bahannya. Jadi cara campurnya kita nggak usah pakai mixer, kita aduk-aduk aja dulu dari luar telurnya, kemudian kita campur, kita hanya menggunakan sendok aja ya, hanya beberapa menit dan ini hasilnya sudah jadi. Nah teman-teman, untuk memanggangnya kita kan biasanya pakai ini ya, bungkusan segitiga itu ya, plastik segitiga, tapi karena kita di sini bahannya dan alatnya juga simple dan praktis, kita hanya pakai plastik ya teman-teman. Kalau punya di rumah plastik kresek gitu yang bersih, nah ini dipotong gitu segitiganya dan di ujungnya nanti kita potong untuk supaya adonannya bisa keluar ya. Nah seperti yang aku buat ini teman-teman, ini simple sekali, praktis dan caranya cepat dan juga hasilnya bagus ya. Jadi teman-teman wajib coba. Nah seperti ini. Nah ini dia aku bilang tadi, kita nggak pakai oven, kita nggak pakai panggangan, kita hanya cukup pakai wajan aja untuk memasaknya. Di sini aku udah siapin wajan dan di atasnya itu aku kasih besi alas untuk kukusan itu, dan ini sudah kita lapisi dulu dengan margarin sebelum kita hidupkan apinya. Nah di sini kita pakai api yang sedang atau cenderung kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong nanti kuenya kulitnya di bawah ya. Nah ini dia, kita contohin cara mencetak dari kulit kue susnya. Nah seperti ini aku buat teman-teman, kalian bisa cobain teknik ini ya. Jadi ini tekniknya yang paling mudah dan hasilnya juga bagus dan tidak kalah dengan menggunakan oven. Nah ini dia teman-teman, silahkan disimak ya. Oke teman-teman, ini sebagian bahannya sudah kita cetak dan kita siap panggang ya. Boleh tutup dari atas pakai tutup panci atau wajan teman-teman. Dan ini gunakan api yang kecil ya, cenderung kecil. Dan jangan lupa dicek dan ini kita tungguin sekitar 45 menit atau 1 jam ya. Nah ini aku sudah buka setengah perjalanan ya, panggangannya sekitar 40 menit. Ini hasilnya teman-teman sudah mulai berubah warna dan lapis bawahnya sudah mulai ini ya coklat, dan di atasnya sudah mulai kering dan teksturnya sudah lembut. Nah ini teman-teman, ini cantik sekali ya, nggak kalah dengan menggunakan oven ya. Dan selalu dicek ya apinya teman-teman, jangan terlalu besar supaya tidak gosong di lapisan bawahnya ya teman-teman. Oke, silahkan kita coba di rumah. Ini sebelahnya juga sama, hasilnya sudah cantik, mengembang, dan permukaannya di atas sudah mulai kering. Ini jadi wajib enak dan wajib hasilnya akan bagus dan berhasil ya teman-teman. Oke, kita tutup kembali, kita tungguin ya setengah jam lagi. Nah ini dia teman-teman, sudah kita tungguin ya 1 jam. Ini hasilnya teman-teman, sudah aku matikan kompornya dan ini aku angkat ya dari panggangannya, dan ini kita dinginkan dulu ya beberapa menit teman-teman sebelum nanti kulit susnya kita potong ya di tengah ya. Nah ini dia, sangat cantik kan, warnanya sangat menggiurkan dan hasilnya bagus, gembul-gembul gitu, dan ini di dalamnya kopong ya, dan ini permukaannya sangat ini crunchy, dan ini bahannya simple, cara buatnya juga simple, tapi hasilnya memuaskan teman-teman ya. Ini wajib recommend buat teman-teman, wajib dicoba di rumah ya, supaya bisa ngerasainnya kenikmatannya. Nah sekarang ini beberapa sudah aku kumpulin di satu tempat, dan sekarang kita mau potong dulu pinggirannya teman-teman ya. Abaikan aja teman-teman ya, itu aku pegang agak hitam di bawahnya ya, kematangan, tapi di dalamnya masih bagus ya. Ini dia isinya di dalam kopong dan kembang ya teman-teman. Nah ini siap untuk kita isi nanti di dalamnya
selai susnya. Setelah kita nanti belah semua ya teman-teman, ini kulit susnya. Sekarang kita masuk ke adonan flanya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Kita di sini menggunakan 2 butir kuning telur, dan di sini kita pakai ya tepung maizena sekitar 50 gram, sekitar 4 sendok makan. Ini contohnya 1 sendok makan ya. Dan kita pakai di sini setengah sendok teh vanili. Di sini aku pakai yang cair. Kemudian kita siapkan 30 gram margarin, ini sekitar 2 sendok makan teman-teman. Dan di sini kita pakai 500 ml susu UHT cream. Kalau kalian nggak punya susu UHT cream, boleh susu kental manis dicairkan ya menjadi 500 ml. Dan kita pakai garam sedikit aja ya. Oke, pertama-tama cara masaknya, kita siapkan panci. Kemudian kita masukkan bahan pertama, tepung maizenanya ke dalam wadah. Ya, kemudian nanti kita masukkan gula pasir ya sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kuning telurnya ya 2 butir ke dalam. Nah, 3 adonan ini tadi gula pasir ya sekitar 2 sendok makan. Nah, semua sudah tercampur ya. Sekarang kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan vanilinya ke dalam, dan kita tambahkan susu UHT-nya ya teman-teman. Habiskan semua 500 ml nya sambil diaduk-aduk supaya adonannya tercampur dengan rata. Nah, semuanya sudah tercampur. Sekarang kita tambahkan bahan terakhir ya, sedikit garam, setengah sendok teh ya, lalu kita aduk-aduk menjadi rata sebelum nanti kita panaskan ya di atas kompor. Oke teman-teman, ini sudah kita siapkan kompornya, dan ini kita pakai api yang cenderung kecil ya, sedang aja ya. Dan ini sambil diaduk-aduk adonannya, jangan dibiarin nanti endapannya di bawah ya bisa gumpal, jadi selalu diaduk-aduk sampai nanti mengental ya teman-teman ya. Ini bahannya ya sudah mulai mendidih. Nah, sekarang kita masukkan margarinnya teman-teman ke dalam, dan kita aduk-aduk sampai rata ya, sampai margarinnya meleleh dan bahannya semuanya menyatu seperti ini teman-teman, sambil diaduk-aduk terus ya. Ini bahannya teman-teman ya sudah mulai berat, sudah mulai mengeras ya, sudah mulai kental. Ini ya kita biarin dulu sekitar beberapa menit sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya, dan ditungguin sampai adonannya mendidih benar-benar mateng ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mulai mendidih, sudah meletup-meletup teman-teman. Ini wanginya, harumnya sudah keluar dan sangat menggiurkan ya selera ya teman-teman. Nah ini di bahannya sudah mulai masak dan sudah bisa kita matikan api kompornya, dan kita sisihkan sebelum kita masukkan ke dalam kue susnya. Kita tungguin dulu beberapa menit dan kita dinginkan ya. Ini dia teman-teman, hasilnya ya cantik sekali. Oke teman-teman, ini sudah kutungguin beberapa menit dan sudah dingin flannya. Sekarang kita siap untuk membuat isiannya ke dalam kue susnya. Ini semua rotinya ya sudah saya potong belah 2, dan ini kita mulai masukkan ya ke dalam kulit susnya. Dijamin teman-teman, ini rasanya enak, lezat, lembut, bikin nagih ya. Ini memang kue yang enak sekali. Dia kalau dimakan dia itu di luarnya crunchy dan di dalamnya lembut, lumer di mulut. Nah, cantik kan teman-teman? Ini dia hasilnya. Jadi ini bahannya sangat mudah. Kalian cek di deskripsi yang sudah aku tulis.
Dan cara buatnya dari awal tadi kalian jangan skip nonton videonya supaya tahu step by step dan tidak ada ya yang ketinggalan, dan nanti hasilnya akan bagus dan tidak gagal. Nah teman-teman, ini recommended banget buat teman-temanku semuanya yang nggak ada oven, nggak ada mixer, bisa pakai cara ini ya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ya teman-teman, ini bisa dihidangkan di keluarga kita, juga bisa jadi ide jualan buat teman-teman, ide bisnis ya, ibu-ibu rumah tangga. Dan ini sangat-sangat ya enak hasilnya. Aku aja ya yang bikin nagih, mau bikin lagi. Nah teman-teman, disimak videonya sampai habis. Nah ini dia, kita isi satu persatu teman-teman ke dalam isian flanya. Flah susu vanila ya, rasanya enak dan lembut. Oke teman-teman, jika ada ya pertanyaan teman-teman, boleh ditulis di kolom komentarnya ya, sebisa mungkin aku bakal jawab. Dan trik-triknya sudah kalian simak videonya sampai habis kan, dan pasti dijamin berhasil. Nah ini dia, kalian bisa lihat hasilnya, isiannya tadi ya, kue susnya kulitnya di tengahnya itu kosong kan, dan ini kembang sempurna ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video sampai habis, dan aku ucapin ya teman-teman, selalu dukung channel Vanessa MJ Project supaya semakin berkembang dan aku juga semakin semangat masak-masaknya. Dan kalian jangan lupa ya juga selalu mampir di video-video vlog ya di keluarga Vanessa MJ Project teman-teman. Nah ini hasilnya sudah kelihatan ya teman-teman ya, dan ini menggiurkan sekali. Jadi ini tahan sampai 3 hari ya teman-teman, 3 hari tahan, dan lembutnya masih berasa sekitar 3 hari gitu ya. Kalau kalian simpan di kulkas juga bisa sampai 4 hari 5 hari ya. Ini dia, selamat menonton teman-teman videonya, dan selamat mencoba di rumah. Nah ini dia teman-teman, sudah selesai semuanya, sudah jadi, sudah berisi ya. Flanya sudah masuk semua ke dalam kulitnya, dan ini tampilannya sangat menarik ya, dan rasanya dijamin enak, lezat, lembut, crunchy. Dan ini teman-teman rasanya nggak terlalu manis ya, berasa semuanya deh enak. Dan ini aku cobain, gigitan pertamanya luar biasa teman-teman, yummy. Dan ini teman-teman wajib kalian coba setelah nonton video ini, dan dijamin akan berhasil dan akan nagih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di klik like ya, dan di share di sosmed yang kalian punya, dan jangan lupa di komen. Dan jangan lupa yang baru mampir ke channel Vanessa MJ Project, di klik subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih yang selalu dukung channel ini. Dan sejauh ini ya kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.